Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ironikson yang Grosserai. Saya kuliah di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Di video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai teknik budidaya Selinus undulatus atau yang dikenal dengan ikan Napoleon. Selinus undulatus atau yang sering disebut dengan ikan Napoleon merupakan jenis ikan karang yang hidup di daerah tropis. Ikan ini disebut sebagai Hooped Wrasse atau Mauri Wrasse yang di daerah Sinjai. Ikan Napoleon termasuk dalam famili Labyrint. Berumur panjang dapat mencapai usia 25 tahun bagi yang berkelamin jantan dan 32 tahun bagi yang berkelamin betina. Berukuran panjang dapat mencapai 2 meter dan bobot tubuh 190 kg. Ikan Napoleon tersebar di perairan terumbu karang Indonesia. Ikan dewasa cenderung berada pada habitat outer slope, sedangkan ikan kecil fase juvenil umumnya berada pada inshore trout reef. Jenis makanan yang disukai adalah berbagai jenis invertebrata, beberapa jenis ikan dan binatang laut pemakan karang, yaitu Acanthurus plaensis. Tingkat eksploitasi ikan Napoleon sangat tinggi di berbagai wilayah. Akibat penangkapan yang berlebihan, dikhawatirkan populasi ikan tersebut akan semakin rendah dan rentan mengalami kepunahan. Dalam rangka penyelamatan jenis ikan tersebut dari ancaman kepunahan, diperlukan upaya konservasi. Di Thailand dan Bangkok pada tanggal 2-4 Oktober 2004, negara-negara anggota CITES telah menyepakati untuk memasukkan jenis ikan ini ke dalam Appendix 2 CITES, yaitu boleh diperdagangkan secara terbatas dan selanjutnya dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan CITES. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CITES sesuai keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Rare Fauna and Flora. Untuk potensi budidaya ikan Napoleon di Papua, Provinsi Papua Barat hampir setiap tahun mendapatkan jatah kuota tangkap ikan Napoleon. Untuk peluang usaha ikan Napoleon ke depan, berdasarkan sensus visual FVC, kelimpahan ikan Napoleon di Sinjai rata-rata sebesar 2 individu dari 7 transek sensus visual atau yang sering disingkat dengan FVC yang ditelusuri sepanjang 9.854 meter atau seluas 98,540 mm lintasan. 4 transek dijumpai ikan Napoleon, yaitu di Taninting, Bugleit, Lapoipoi, dan Batang Lampe. Dengan demikian, kepadatan ikan Napoleon di Sinjai berkisar antara 0 sampai 4 individu atau rata-rata 1,3 individu. Hasil ini menunjukkan bahwa kelimpahan ikan Napoleon sudah menurun bila dibandingkan dengan populasi ikan Napoleon pada daerah yang dilindungi yang dapat mencapai 7 sampai 20 individu. Kelimpahan ikan Napoleon dipandang dari sudut ruang distribusi spesial. Tergolong jarang pada lokasi eksploitas, sedang dan bahkan sangat jarang pada lokasi eksploitasi tinggi. Pada lokasi perlindungan, ikan Napoleon tidak pula mudah dijumpai seperti mudahnya menjumpai ikan-ikan karang lainnya yang selalu bergerombol di mana ada bengkahan terumbu. Dan kuota ini berlaku untuk Kabupaten Raja Ampat. Pada tahun 2009 dan 2010, kuota tangkap di wilayah perairan Raja Ampat mencapai 2.000 ekor per tahun. Kemudian tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1.330 ekor. Tahun 2012 tidak ada kuota tangkap.
Tahun 2013 dan 2014 kuota tangkap yang diperbolehkan hanya 400 ekor. Dan tahun 2015 tidak ada kuota. Dan pada tahun 2016 mendapat kuota sebanyak 600 ekor. Dan data ini dilansir dari Direktorat Jenderal Pengelola Ruang Laut. Tahun 2012, LPSPL Sorong melibatkan LIPI melakukan monitoring kelimpahan ikan Napoleon pada lokasi survei yang kurang lebih sama dengan lintasan survei yang dilakukan oleh IUCN tahun 2005. Nilai kelimpahan yang diperoleh adalah 3,5 ekor. Setelah dilakukan survei sepanjang 29,20 km dengan luas area 203,140 mm. Jumlah ikan yang ditemukan yaitu 26 ekor. Dari hasil survei di atas, bisa disimpulkan bahwa peluang usaha budidaya di Papua sangatlah besar karena jumlah ikan Napoleon di alam sangatlah sedikit, maka peluang usaha budidaya sangatlah luas dan sangatlah besar. Untuk biologi ikan Napoleon, informasi yang disajikan ini disarikan dari Cook et al. 2006. Ikan Napoleon merupakan salah satu spesies dari keluarga Familia Labirid yang ukuran tubuhnya bisa mencapai lebih dari 2 meter dan berat 190 kg. Ikan dewasa jantan bisa mencapai usia maksimum 25 tahun, sementara ikan betina mencapai 30 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu teknik budidaya. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi untuk membangun sebuah hatchery memerlukan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain harga, lahan yang pantas, jaringan listrik dan sumber air laut, tenaga kerja, dan jaringan komunikasi yang baik. Beberapa pemilik hatchery yang berdekatan dengan lokasi pembesaran, kriteria pemilihan lokasi tersebut harus dipenuhi kalau hatchery tidak mau gagal. Yang kedua yaitu ciri-ciri benih ikan yang baik dan berkualitas. Yang pertama, pembenih terpercaya. Pembenih terpercaya dalam hal terpercaya karena pembenihan tersebut sangat mengutamakan kualitas. Dan referensi tentang pembenihan yang terpercaya bisa didapatkan dari informasi atau pembudidaya ikan. Dan yang kedua yaitu sehat dan tidak cacat. Secara visual, kondisi benih yang akan dibudidayakan bisa kita amati. Benih yang baik hendak dibudidayakan haruslah benih yang sehat dan tidak cacat. Baik cacat karena turunan maupun cacat karena luka atau terserang penyakit. Yang ketiga, ukuran benih sama. Ukuran benih sama atau benih yang berukuran seragam, di mana benih yang mempunyai ukuran sama dapat memanfaatkan pakan lebih efisien karena tidak ada ikan yang selalu kalah bersaing dan memperoleh makanan. Yang keempat, respon terhadap pemberian pakan. Respon terhadap pemberian pakan mengidentifikasikan bahwa benih cepat mendapatkan rangsangan. Benih yang berkualitas akan merespon pemberian pakan dengan menyambarnya ketika diberi pakan, gerak lincah dan aktif. Yang kelima, bebas dari organisme penyakit. Dan yang keenam yaitu sesuai dengan standar. Dan yang ketiga yaitu penebaran benih. Salah satu syarat yang tidak kalah pentingnya yaitu kepadatan awal penebaran. Berdasarkan pengalaman selama ini, kepadatan awal merupakan faktor yang paling dominan. Karena di dalam suatu keramba terdapat jumlah ikan yang sangat padat, maka akan terjadi salah satu sebab terjadinya kanibalisme. Di samping produksinya pun akan menjadi rendah. Kepadatan awal untuk ikan Napoleon ini adalah sebanyak 50-60 ekor per meter persegi, dengan ukuran ikan sekitar 20-50 kg per ekor. Sedangkan selama pemeliharaan, masalah daya dukung perairan perlu tetap dijaga, yaitu pada batas 41,7 kg per meter persegi, sehingga keramba tidak mengalami kelebihan beban. Dan yang selanjutnya yaitu kontrol pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan ikan per hari yang dihitung dengan menggunakan rumus Colik, pertumbuhan rata-rata harian ikan Napoleon adalah 2,143 gram per hari.
dan panjang 0,62 cm per hari dengan SGR 0,377% per hari. Hasil perhitungan ini lebih cepat daripada hasil penelitian yang dilakukan oleh Pongsapan dan Rasmasya dalam colik DKK 2005, yaitu 0,29% per hari. Ikan Napoleon adalah ikan yang memiliki pertumbuhan yang paling lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ikan yang lain. Untuk nutrisi dan pakan. Nutrisi organisme pakan seperti kandungan dari Rotifera dan Artemia. Kedua asam lemak tersebut dimasukkan ke dalam kelompok N3-Haik yang merupakan asam lemak esensial atau EVA bagi ikan-ikan laut. Laporan penelitian asam lemak esensial pada ikan laut menunjukkan bahwa nilai DHA adalah lebih penting daripada EPA. Untuk larva yang sama seperti ikan red sea bream, Yetwoid, dan Sprit Lake. Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut, Gondol, telah berhasil melakukan aklimatisasi induk-induk ikan Napoleon yang berasal dari alam, memelihara dan menyiapkan induk siap pijak di dalam tangki beton dengan pemberian pakan segar berupa ikan dan cumi-cumi serta pelet basah. Dan yang berikutnya yaitu manajemen kualitas air. Hasil pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa suhu, salinitas, pH, nitrit, dan amonia masing-masing adalah dalam kisaran 27 sampai 29 derajat Celcius. Dan salinitas yaitu 33 sampai 34 ppt. Sedangkan untuk pH yaitu 8,10 sampai 8,27 ppt. Dan untuk nitrit 0,2 sampai 0,5 mg per liter. Dan untuk amonia 0,26 sampai 0,49 mg per liter. Selama masa pemeliharaan larva ikan Napoleon, kualitas air masih berada dalam kisaran aman bagi sintasan larva. Dan yang terakhir yaitu panen pasca panen. Dalam panen pasca panen dibagi menjadi dua, yaitu panen sebagian dan panen keseluruhan. Untuk panen sebagian adalah memanen sebagian ikan yang telah mencapai ukuran konsumsi. Dan sedangkan panen keseluruhan dilakukan dengan mengambil seluruh ikan yang terdapat pada kolam atau bak. Pemanenan ini dilakukan pada pagi atau sore hari. Panen dilakukan dengan menurunkan air 2 jam sebelum panen agar daging ikan tidak terlalu kaku karena stres. Sekian presentasi video yang dapat saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan nama penulis, saya mohon maaf.